Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qada فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق Allahul Azim. Jadi salah saja itu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Gitu ya. Salah baca Ibrahimu rabbahu. Didahulukan maf'ul mengakhirkan fa'il ya, Ibrahim. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nazala lama ta'anal yahudu fi naskhil qiblati aw fi sholatin nafilati ala rahilati fi safari haitsu ma tawajjahat. Wa nazala turun artinya turun, diturunkan oleh Allah. Nazala, wa nazala turun lama ta'ana ketika nacat itu menjelek-jelekan, ketika menjelek-jelekan siapa al-yahudu, orang Yahudi, fi naskhil qiblati, di dalam masalah naskhil qiblah, merubah kiblat. Biasanya Allah ketika di Madinah, awal-awal di Madinah, Allah perintah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk sholat menghadap di Baitul Muqaddas. Terus akhirnya dinasakh itu ayat, Rasul diperintahkan untuk sholatnya menghadap ke Baitullah. Au fi sholatin nafilati, atau ayat ini turun ketika di dalam masalah sholat nafilah. Alar rahilati, di atas kendaraan, fis safari, ketika bepergian, haitsu ma tawajjahat, di mana menghadap opo rahilah, di fa'ilnya itu rahilah, ai hiya rahilah. Jadi orang Yahudi itu aneh. Ketika umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Muqaddas, salatnya perintahkan menghadap ke Baitul Muqaddas, itu orang Yahudi ngoceh-ngoceh. Loh, Muhammad ini mengikuti syariat Nabi Musa ini. Ikuti Nabi Musa deh. Kok ngaku nabi? Dia sekedar pengikut Nabi Musa. Oh, kata Yahudi. Giliran terus Allah perintah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menghadap kiblat ke Baitullah. Dia ngoceh lagi. Walah, Muhammad itu kan kangen tempat lahirannya. Dia mengenang tempat kelahirannya, makanya dia menghadap ke kiblat, ke Baitullah. Ya, itu Yahudi itu. Yahudi tujuannya untuk apa? Untuk ta'annud. Sekedar untuk jelek-jelekin aja, ya. Atau ayat ini, walillahil masyriqu ila akhirih, ini menerangkan tentang sholatun nafilah. Nah, sholat nafilah, sholat sunnah ketika di atas kendaraan pada waktu bepergian, gitu. Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi sholat sunnah nafilah itu ketika di perjalanan dan naik kendaraan itu boleh menghadap kemana aja arahnya, sesuai menghadapnya apa? Kendaraan. Dan itu semua hadis itu menerangkan sholat sunnah nafilah, sholat sunnah bepergi, bukan sholat wajib. Nah, ini hati-hati ini. Jangan sampai melakukan sholat wajib di kendaraan menghadap searah-arahnya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang membuktikan ada hadisnya, nggak apa-apa, kita bongkar, gitu ya. Tapi setahu saya yang boleh menghadap selain kiblat, artinya boleh berpaling dari kiblat
itu hanya sholat sunnah nafilah, sholat sunnah bepergian. Jadi kalau kita sholat wajib nggak boleh sholat di dalam kendaraan menghadap sekarang-karangnya. Makanya di dalam sholat wajib ada istilah sholat jamak qashar, sholat jamak atau jamak qashar. Ketika kita pergi jaraknya sampai 2 marhalah. Kalau sekarang istilahnya kurang lebih 83 km. Itu boleh jamak sholat atau jamak qashar sekaligus. Sholat zuhur dengan sholat asar dilakukan bersamaan. Kalau dilakukan di waktu zuhur berarti namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur sholat asar dilakukan di sholat asar namanya jamak takhir. Nah, karena sholat zuhur, sholat asar masing-masing 2 rakaat, 4 rakaat bisa dikosor. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Nah, gitu. Nah ini rukhsah namanya. Rukhsatu safar. Ya, kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Yang tadinya 4 bisa dijalankan 2. Rukhsah namanya. Nah, azimah, kan hukum itu ada 2. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu ya zuhur 4 dilakukan 4. Asar 4 dilakukan 4. Wajibnya 4 itu 4. Kalau rukhsah itu jadi perubahan hukum dari yang berat ke yang ringan. Nah, itu namanya rukhsah. Di dalam usul fikih seperti itu. Ya. Ini kadang-kadang di jalan sering dapat sholat wajib di kendaraan. Tayamum masalah aja itu. Di jok motor, di jok mobil. Itu kayak apa itu ibadah. Ya wallahu alam lah. Dengan pikirannya seperti itu gimana lagi ya? Apa yang turun? Walillahil masyriq wal maghribu wa inama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nih ayat ini turun ketika orang Yahudi apa itu menjelek-jelekan tentang dinasahnya kiblat dari Baitul Muqaddas ke Baitul Haram atau masalah sholat sunnah nafilah. Walillahi, dan itu bagi Allah, milik Allah. Walillahi, dan itu milik Allah. Al-masyriku utawi arah timur, wal maghribu, dan arah barat. Ai al-ardu, maksudnya bumi. Kulluha, ya semuanya bumi. Kenapa kok disebutkan lillahil masyriqu wal maghrib? Nih alasannya li'annahuma nahiyataha. Karena apa? Karena masyriq maghrib itu nahiyataha itu 2 arahnya arti. Jadi maksudnya walillahil masyriqu wal maghrib itu walillahil ardu kulluha. Semua bumi itu milik Allah. Milik Allah. Tuh. Wa aynama tuwallu wujuhakum. Wa aynama tuwallu, maka dimanapun ya. Fa aynama tuwallu, maka ing dalam dinggon. Nah, kalau makna gitu. Kayak cuman dimanapun berada, tuwallu tempat kamu, tuwallu menghadap kalian. Fa aynama tuwallu, di mana tempat kamu menghadap. Atau makna letter luck-nya fa aynama tuwallu, dimanapun
tempat menghadap siapa kamu semua. Wujuhakum, menghadapkan wajah-wajah kalian, artinya menghadapkan diri kalian. Jadi wujud di situ itu bukan maksud cuma wujud, wajah ntar gini, bukan ya. Wujuhakum maksud menghadapkan dirimu. Ini makna alaf ini majas mursal alaf itu diproduce wa iradatul kul. Di majas wa mursal. Fi sholati, di dalam sholat, bi amrihi, dengan perintah Allah. Fatamma, maka disitulah wajhullah, kiblat Allah. Ai kiblatuhu, kiblat Allah, alladzi radiyaha, alladzi yo kiblat radiyaha, yang ridho Allah terhadap kiblat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, itu zat yang luas. Khobar ya, iku wasi'un, zat yang luas. Ayasa'u, maksudnya yasa'u amat, muat, fadluhu, fadlnya Allah, kullasyai'in, muat semua sesuatu. Alimun tur iku mengetahui, maha mengetahui. Khobar kedua dari khobaru, dari khobarnya inna. Bitadbiri khalqihi, alimun bitadbiri khalqihi, dengan mengatur makhluk-makhluknya Allah. Nih, ayat ini tadi diterangkan ketika asbabun nuzulnya, ketika orang Yahudi menjelek-jelekan umat Islam, terutama menjelekkan Kanjeng Nabi Muhammad, ketika Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Baitul Haram dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ya. Jadi semua milik Allah, semua bumi milik Allah. Udah, kalau kalian sholat menghadap kemanapun atas perintah Allah, disitulah ridho Allah, ya. Itulah arah ridho Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi dimanapun kita ibadah, menghadap dimanapun kita ibadah, itu disitulah ridho Allah. Ibadah. Maka bahasanya ibadah, ta'abbud. Ta'abbud. Kita sholat itu kan ibadah. Lah ibadah itu sifatnya istilahnya ta'abbudan lillah. Jadi melakukan ibadah ini semata-mata karena tunduk kepada Allah, menghambakan kepada Allah. Jadi perintah Allah, apapun alasannya, ya nggak ada yang tahu alasannya, gitu. Alasannya apa? Ya tahunya ya mungkin secara filosofi. Tapi yang jelas kalau ta'abbud itu maksudnya manusia nggak harus tahu itu, nggak harus tahu alasannya apa, nggak harus tahu. Kayak kita sholat itu loh, kok berdiri, rukuk, sujud, itu alasannya apa? Nggak harus tahu. Wah, Allah perintah gitu, ya udah kita jalani. Lah adapun kalau berdiri seperti ini, rukuk ini gambarannya ini, sujud gambarannya, duduk ini, saya tahu itu. Ya, saya pelajari. Itu sebatas apa? Filosofi. Ngakalnya manusia supaya tambah imannya. Tapi secara hakiki, apakah benar maksudnya seperti itu? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kok harus berdiri sih? Sholat itu kok harus rukuk? Kok harus sujud? Kok harus duduk? Gitu. Itu hanya Allah yang tahu. Ta'abudan. Ta'abudan. Ya.
Allah perintah kita menghadap ke Baitul Haram, ya udah kita ngadap. Begitu. Fasama wajhullah ay jihaduhu, yakni jihadu ridhahu. Laisa al-murad biwajhi dzatihi. Enggak kok terus begini, fasama wajhullah, di sana fasama maka di sanalah wajhullah, wajahnya Allah, zatnya Allah. Enggak gitu, enggak. Allah itu mukhalafatul lil hawa disi. Bukan berarti Allah itu di Ka'bah, bukan. Hanya arah kita sholat di situ. Allah enggak bertempat, Allah. Enggak kayak makhluk, beda dengan makhluk. Gitu loh. Maka saya artikan tadi arah ridho Allah. Laisa al-murad biwajidatu balil murad. Nah, balil murad fa aina ma tuwallu wujuhakum ay fi jihadin amarakumullahu biha tajidu jihadar ridho. Ah, gitu maksudnya. Dimanapun kalian menghadapkan diri kalian di arah yang Allah perintahkan, disitulah kamu akan mendapatkan ridho Allah. Gitu. Ridho Allah kamu dapat jika kamu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Gitu loh, nggak ngeyel. Kenapa sih kok pindah-pindah segala? Nah, gitu, nggak gitu. Nurut aja. Allah perintah sholat, kita sholat. Allah perintah puasa, kita puasa. Ya, nggak harus tahu alasannya, nggak harus. Jadi tindak Allah. Wa qalu takhadallahu walada. Wa qalu dan mereka berkata siapa mereka, Yahud wa Nasara wa man, dan orang-orang ini ya, enggak cuma Yahud Nasrani dan orang itu, orang man adlama itu dari awal tuh ya, rujuknya Yahudi, Nasrani dan man adlama mimman man'a masajidallah itu. Wa qalu lafal wa qalu biwawin wa dunaha. Jadi lafal wa qalu itu ada sebagian qiraah tanpa wawu, langsung qalu gitu, enggak pakai wa qalu gitu. Wawunya tuh wawu yang wawu atap nih, jangan salah paham. Entar lu yang itu yang wawu jamak, bukan. Wa dunaha itu tanpa wawu. Jadi sebagian qiraah qalu, ada kata wa qalu. Di Al-Qur'an tadi wa qalu. Wa qalu ya, sama ya. Hah? Wa qalu ya. Wa qalu gitu ya. Ai al-yahudu wan nasara wa man za'ama anal malaikata banatullah. Mereka berkata, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Menyangka perempuan ya, malaikat itu anak Allah yang perempuan. Idza qadallahu walada, dia mengatakan begitu. Ittakhadallahu walada, ittakhadha mengambil Allah walada mengambil anak, maf'ul walada. Allah itu punya anak Tuhan. Malaikat itu anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Allah kok punya anak. Ya. Terus Allah jawab, wa qala ta'ala subhanahu ay qala ta'ala subhanahu. Allah berfirman subhanahu, maha suci Allah, ay tanzihan dengan
mensucikan lahu terhadap Allah anhu dari walad, tanjihan lahu anhu, subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Maha suci Allah, ballahu tetapi lahu ma fis samawati, lahu milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Ay mulkan, kerajaannya, wa khalqan, makhluknya, wa abidan, dan kaulanya, hamba-hambanya. Wal malakiyah, utawi hak milik, maka lahu itu milik Allah, ma fis samawati wal ard. Jadi milik, kata malakiyah itu tunafi al wala data, menafikan bahwa Allah itu punya anak. Jadi kata lillahi atau kata lahu ma fis samawati wal ardi itu menunjukkan bahwa Allah tidak beranak. Maha suci Allah dari punya anak. Lu milik itu kan enggak anak. Anak sampai itu miliknya sampai enggak? Anak itu. Bukan kan? Anak itu bukan milik. Anak saya bukan milik saya. Kan gitu. Ketika ketika itu dianggap milik, ma fis samawati wal ardi, itu berarti itu enggak ada sifat waladah. Tidak ada sifat bahwa Allah itu memilih, bahwa Allah itu punya anak, ya gitu ya. Jadi lahu ma fis samawati. Kata milik itu menafikan Allah punya anak, meniadakan bahwa Allah itu punya anak. Yakin hak Allah tidak beranak. Lu kayak manusia ya, kayak makhluknya dong kalau punya anak. Ya, maka Al-Quran itu luar biasa. Nolak omongan orang yang beriman, menolak orang-orang yang melenceng, itu luar biasa ibarat Allah. Lafalnya itu luar biasa. Al-Quran itu mukjizat di situ. Lahu ma fis samawati wal ardi, cukup seperti itu. Wa ubbira bima tagliban lima la yaqil. Wa ubbira, dan diibaratkan, diungkapkan, dilafalkan bima dengan lafal ma. Kok lahu man, kok bukan man, tapi kok ma. Itu tagliban lima la yaqil. Karena apa yang di langit, yang di bumi, yang berakal dengan yang tidak berakal, banyakkan yang tidak berakal. Tagliban bukan berarti maksudnya gini, lahu ma fis samawati wal ardi, lahu milik Allah ma fis samawati, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Apa itu kan enggak berakal. Berarti kalau manusia bukan milik Allah dong. Oh, bukan gitu. Termasuk manusia. Nah, ini harus memahami ke sana. Bukan berarti enggak pakai ungkapan man terus berarti manusia enggak termasuk dong. Karena ma itu untuk menunjukkan sesuatu yang enggak berakal. Bukan, tagliban. Ya manusia termasuk, gitu loh. Kullun lahu qanitun, kullun semuanya lahu kepada Allah, qanituna itu pada taat, muti'una maksudnya taat. Kulun, lafal kulun
bima yuradu minhu, bima itu diarahkan ke ma, ya, bima itu kelawan lafal ma. Jadi kulun itu kan ai kullu ma kan di atas kan ada lahu ma fis samawati wal ardi. Tapi di itu kulun kok konitun. Nah gitu kan? Konitun tunduk taat. Lah kalau nggak punya akal kan nggak bisa tunduk kan? Nyatanya kucing juga nggak sholat kan gitu. Dan hewan-hewan yang lain itu buat gitu kan? Yuradu minhu, yang dikehendaki di ungkapan itu gitu. Yuradu yang dikehendaki apa minhu dari kulun, wa fihi, dan di dalam itu qaulullah ta'ala kullahu qanitun taglibul aqil, itu memenangkan yang berakal. Karena yang bisa tunduk kepada Allah itu makhluk Allah yang berakal. Gitu ya. Jadi kullahu qanitun itu taglibun lil aqil. Bisa dimengerti enggak ini? Sama saya nih. Ini bahas kok lahu ma fis samawati wal ardi terus kulun lahu qanitun. Nah ini harus kita paham. Jadi yang awal taglibun lil ghairi akil, memenangkan kepada yang tidak berakal. Buktinya di situ milik Allah tidak hanya yang tidak berakal, yang berakal pun milik Allah. Tapi di ungkapan selanjutnya, potongan ayat selanjutnya, kulul lahu qanitun. Yang qanitun itu ya yang akil. Orang yang taat di pesannya orang dan yang berakal lah, manusia dan jin yang berakal. Itu loh maksudnya. Ya. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Ay mujiduhuma la ala mistalin sabaqa. Badi'us samawati. Badi'us samawati utawi Allah iku badi'us samawati. Itu zat yang membuat langit wal ardi dan membuat bumi tanpa ada contoh. Ai mujiduhuma, Allah itu mujiduhuma yang mewujudkan samawati wal ardi la ala misalin, tidak adanya contoh sabako yang mendahului apa misal. Jadi Allah menciptakan langit bumi itu tidak nyontek. Luar biasa Allah. Enggak terus ada contohnya enggak. Namanya badi'us samawat. Lah manusia kan nyontek. Misalnya gambar ini, gambar gunungnya itu tidak ada gunung seperti itu gambarannya. Mau bikin orang gitu orangnya. Nah itu manusia. Tapi kalau Allah tidak, badi'us samawati wal ardi, menciptakan makhluknya tanpa ada contoh. Lah manusia kelihatan. Coba Allah nyiptain nyamuk. Coba kayak apa nyamuk itu? Nyamuk dipites saja mati. Iya kan? Lu kok bisa-bisanya apa itu ngelubangin kulit? Itu kan luar biasa toh, kalau jangan nanya. Terus matanya kayak apa itu? Kok ya bisa melihat? Kok gak kedip? Lu kok gak kelilipen? Gitu kan? Kok enggak? Lah kitanya, kita kan kalau mungkin mulu, enggak ada bisa kelilipen kan? Maka orang dikasih bisa kedip. Cuma apa ya? Kalau kita lihat itu yang sejenis nyamuk tuh, cuma digini-giniin tuh, matanya dilapin dengan tangannya. Lu kok bersih matanya? Lu mata kita udah dikasih kacamata, Edang men, kita angan-angan itu. Masya Allah, luar biasa itu. Itu badi'us samawati wal ardi.
Itu luar biasanya Allah. Kita angan-angan sampai supaya iman kita tambah. Wa idza qada amran fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada, dan ketika Allah menghendaki, wa idza qada, dan ketika menghendaki sapa Allah ya arada, menghendaki sapa Allah amran, terhadap perkara, suatu perkara, ai ijadahu, mewujudkan sesuatu, fa innama yaqulu, maka orang angin pastine berfirman sapa Allah, sesungguhnya Allah berfirman lahu terhadap amron, kun, berfirman kun, fayakunu, maka ada apa ma, fahuwa, maka utawi amr yakunu, itu ada apa amr, maksudnya gitu. Fahuwa yakunu, fayakunu ay fahuwa yakunu. Jadi fayakunu itu membuang mubtada, menetapkan khobar, fayakunu. Fahuwa yakunu, maka dibaca rafa yakunu. Itu karena buang mubtada. Harus paham nih. Kok yakunu? Nunya itu ya harus tahu alasannya. Di situ menetapkan mubtada, membuang khobar. Wa hatuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Boleh membuang mubtada, boleh dibuang, khobar dibuang kalau sudah diketahui. Itu nahwunya. Belajar nahwu. Fahuwa yakun. Wa fi qiraatin, dan di dalam sebagian qiraah binasbi dengan dibaca nasab. Di sebagian qiraah bukan fayakun, bukan gitu bacanya. Fa in wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakuna. Tapi napa Arabnya? Nasab. Wa alamatun nasbi bil fathati. Ya, karena fi'il mudhari' yang fi akhiri laisa fi akhiri syai'un. Gitu kan? Fayakun. Ini kalau enggak ngaji kan emang ilmu ini. Ya Pak Soang, mau mahar. Ini ngaji ilmu ini. Belum tentu dijabat loh di luar ya gitu. Gitu. Ya sampai ngaji gini belum tentu ketemu ini. Kok tahu payah kok nu gitu. Kok enggak nah? Kok ada yang baca nah? Kenapa sih alasannya? Nah, ini dijelasin. Mufasir yang tahu. Saya sekedar baca. Wah, itu ngarang. Bukan sekedar baca saya. Bukan ahlinya kok. Saya sekedar baca. Kalau saya baca sampai dengerin, saya tahu sampai jadi tahu sama tahunya. Loh, gitu. Oh, ini enak dong. Tinggal dengerin tapi sama tahunya. Gitu. Wa fi qiraatin, di dalam sebuah qiraah bin nasbi dengan nasab fayakuna. Gitu. Jawaban, karena itu merupakan jawab lil amri, terhadap amar. Amarnya apa? Kun fayakuna. Mesti gitu. Wa ba'da fa jawabi nafsin aw talab mahdaini an wasatruha hatfun nasab. Nah, itu kata Ibnu Malik. Wa ba'da fa jawabi nafsin aw talab mahdaini, apabila ada fi'il mudhari' setelah fa jawabnya nafi atau tolak, mahdo ini murni, tidak ada nafi di sana. Ini kan murni ini, kun fayakun, nggak ada nafi kan? Bukan falayakun kan? Fayakun kan? Fayakun. Ini murni. Maka di sana wajib dibaca nasab. Maka fi'il mudhari' itu dibaca nasab dan wajib dibuang annya. Fayakuna. Fayakuna enggak gitu enggak. Wajib dibuang. Fayakuna. Mahdo ini an wasat wa hatfun nasab. Mahdo ini yang murni keduanya
nasoba menasabkan an wasatuha, membuang an, hatmun itu hukumnya wajib. Gitu. Ya gitulah kalau nadom dibulak-balik, wong nadom. Jadi ada yang baca fayakuna, ada yang baca fayaku. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak tahu. Ya itu. Salah itu. Enggak tahu nyala-nyalain. Ya. Nah, di sini ada tauhid yang luar biasa. Ini intinya di sini. Ngaji kali ini. Saya tekankan di sini maksudnya. Jadi kita jangan salah paham. Jangan salah paham bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, wujudnya sesuatu itu dengan lafal kun. Ya salah ya. Lafal kun fayakun itu adalah kinayah. Kinayatun ansur adil ijab. Cepatnya Allah mewujudkan. Jadi dengan kun fayakun. Jadi Allah ketika menghendaki sesuatu itu langsung ada, cepat adanya. Bukan berarti itu Allah kun ada. Nah ini sering terjadi nih maknanya. Saya sering dengar ceramah-ceramah nggak begitu paham. Kau menghendaki suatu kun adalah pasti ada, kau terus ada. Bukan itu maksudnya. Kalau begitu sama dong. Misalnya nih sama dengan makhluk dong. Misalnya gini, Pak Dahar, saya bikinkan kopi. Loh, bikinnya kopi Pak Dahar kan setelah saya ngomong, bikinkan kopi. Berarti sama dong seperti itu. Enggak. Kalau Allah berkehendak langsung jadi. Maknanya kun fayakun itu. Ini saya buka di kitab tauhid. Ini kitab Tuhfatul Murid. Itu pas seperti sarahnya ini sama ini. Seperti hasyiahnya tafsir Jalalain. Jadi laisa al-murad qauluhu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Laisa al-murad annahu idza alaqat iradatuhu bi ijadi amrin atin bil kafan. Idza ta'allaqat iradatuhu bi ijadi amrin atabil kafwan. Enggak kok terus ketika Allah mewujudkan sesuatu itu terus Allah mengatakan kun fayakun. Enggak gitu, enggak seperti itu, enggak. Ya. Ini menerangkan apa? Ta'alluq tanzihi hadis. Ta'alluq tanzihi hadis. Artinya ketika sesuatu ada, itu sudah ada ta'alluqan, tanjian qadiman fil azal, di dalam azal, di zaman di mana tidak ada permulaan itu zaman. Namanya zaman azal. Udah ditentukan zaman azalinya. Kalau misalnya ada ini di dunia udah tentukan. Lah wujudnya di dunia ini ta'alluqnya iradah Allah, namanya ta'alluq tanzihi hadis. Langsung ada. Adanya ini hadis. Tapi qada Allah qadim. Di zaman ajal tidak ada. Nah, yang dimaksud itu bukan ta'alluqnya itu. Was nih, hati-hati nih akidah kita. Bukan berarti ta'alluqnya itu bukan berarti terus kun fayakun, ada kamu ada, enggak gitu, enggak. Ketika Allah menghendaki mau mewujudkan adanya di dunia ini, langsung ada. Gitu loh.
langsung ada. Enggak kok terus kun fayakun, Allah katakan kun terus fayakun terus ada, enggak gitu, enggak ngatakan kun enggak gitu, enggak. Jadi kun itu menanda, kun fayakun itu maksudnya kinayah bahwa ketika Allah mengendaki wujudnya sesuatu itu cepat wujudnya, itu cepat wujudnya, nggak kayak manusia. Kalau padahal bikinkan kopi ya, jalan dulu, udek dulu, nggak gitu. Nanti sama dong dengan makhluk. Allah kan mukhalafah lil hawadisi, laisa kamislihi syai'un. Tapi kalau Allah mau mewujudkan suatu ngomong kun dulu, kayak saya nyuruh Pak Dahlan bikin kopi. Bahaya ini akidah. Ini hati-hati gitu. Kita mengartikan Al-Quran hati-hati. Harus tahu tafsirnya. Harus paham. Nah ini di pagi hari ini. Ini sangat penting ini. Ya. Ini saya bacakan. Mana tadi? Badzalika kinayatun an sur'atil ijad. Ini sama seperti apa yang di dalam kitab Tuhfatul Murid. Sama keterangannya ini sorry. Famuraduhu nafidun wala yatakhallafu. Langsung wujud ketika Allah menghendaki sesuatu itu langsung ada nafid, langsung ada. La yatakhallafu, tidak terus kok entar enggak langsung kayak orang bikin kopi kayak tadi, enggak ada persis gitu, enggak. Balma ilmuhu ajalan ta'alluqan bi al iradatu ta'alluqan tanjiyan hadisa. Nah itu kan dinisbahkan ta'alluq, tapi di sini yang dimaksud bukan ta'alluq. Jadi dohirul ta'alluq, wujudnya itu loh cepat gitu. Wa abrajahu bil qudrati syari'ah. Maksudnya itu ibrosnya itu melahirkannya sesuatu, adanya sesuatu itu dengan cepat. Maksudnya gitu. Jangan dipahami kalau Allah menghendaki sesuatu maka Allah katakan sesuatu itu kun. Ya, maksud gak gitu, enggak. Ini kok wah aneh-aneh aja orang. Ya harus kita pahami dari sini ya. Dah sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu supaya nyantai.